Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu di antara fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Dengan satu tujuan yang mulia, satu niat yang agung, yaitu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mengangkat kejahilan dalam diri kita tentang ilmu agama ini. Dan semoga Allah azza wa jalla berikan kemudahan untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk hadis ke-14 dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah azza wa jalla meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Apa saja itu? Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyib az-zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, dinamakan zina muhsan. Zina muhsan, orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, kemudian berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maksudnya apa? Pembunuhan. Orang yang membunuh kemudian apa? Diqisas, dihukum bunuh pula. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, kemudian berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabat yang mulia, salah satu sahabat senior dan ikon keilmuan dan juga Islam yang sangat luar biasa. Terkenal adalah ahli tafsirnya, jagoan tafsirnya para sahabat ini selain dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di bawah beliau umurnya. Abdullah bin Mas'ud mempunyai kisah yang sangat luar biasa. Di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Abdullah bin Mas'ud
memiliki keistimewaan dari bacaan Al-Qur'annya dan juga tafsir Al-Qur'annya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil, falyaqra qira'ata Ibnu Ummi Abdin." Barang siapa yang menyukai, yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, sebagaimana dia melihat langsung Al-Qur'an itu diturunkan. Maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Siapa itu Ibnu Ummi Abd? Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat, ini rekomendasi langsung dari Nabi SAW bahwa bacaan Abdullah bin Mas'ud sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kita mengetahui bersama Abdullah bin Mas'ud ini orang yang sangat luar biasa gemar baca Al-Quran. Bahkan ketika di Makkah, di Masjidil Haram, di depan orang-orang kafir Quraisy, beliau baca Quran yang pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sangat benci ketika orang baca Quran. Hatta Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai apa disebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quranul Karim di Masjidil Haram, maka dipukuli oleh kafir Quraisy. Bayangkan, digebuki. Baca Quran dipukuli. Keesokan harinya Abdullah bin Mas'ud baca lagi di tempat yang sama, dipukuli lagi oleh kafir Quraisy. Keesokan harinya baca Quran lagi di tempat yang sama. Lama-kelamaan apa? Sudah tinggalkan saja. Orang gila kayaknya, subhanallah. Kita pukuli juga nggak ada jera-jeranya. Zaman dulu bayangkan ikhwan, zaman Rasul SAW orang mau baca Quran luar biasa susahnya. Zaman sekarang siapa yang berani antum baca Quran digebukin ya, karena tapi malas. Betul ya? Zaman dulu Abdullah bin Mas'ud ingin baca Al-Quran sampai dipukuli orang kafir Quraisy. Zaman sekarang dimanapun kita bisa baca Quran, subhanallah. Baca Quran hatta di angkutan umum dan seterusnya. Wah, malu Pak Ustaz. Malu baca, kan gitu. Al-Quranul Karim. Dan ternyata apa? Nggak ketemu Al-Quran kecuali hanya sebentar saja, sedikit saja. Yang lebih parah, nggak ketemu Al-Quran kecuali hanya Ramadan saja. Ini salah nih, perhatikan baik-baik. Ini semangat yang luar biasa dari salah seorang sahabat luar biasa, Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah disebutkan. Ini sekilas dari manaqib dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita bahas hadis ini. Dalam hadis ini masih ada hubungan erat hadis ini dengan hadis nomor 8. Kalau kita masih ingat, hadis 8 itu apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqil Islam. Aku telah diperintahkan, kata Nabi SAW, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan mengerjakan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu semua, maka telah terjaga darah mereka dan juga apa? Harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya diserahkan kepada Allah azza wajalla. Lihat, ini masih ada keterkaitan nih. Hadis ini nomor 8 sampai hadis 13. Tentang apa itu? Bahwa darah seorang muslim itu enggak boleh sembarangan ditumpahkan. Darah seorang muslim itu luar biasa berharganya, ikhwan, enggak sembarangan. Coba antum lihat. Antum nonton TV, berita-berita, satu hari enggak lepas itu dari berita pembunuhan itu di televisi. Betul nggak, ikhwan? Coba perhatikan. Bahkan ada satu ustadz, subhanallah, di rumahnya dia setel berita pembunuhan. Itu pagi itu. Siang di rumah orang tuanya, di setel berita rumah orang tuanya, berita pembunuhan, beda lagi nih. Dari situ ke rumah mertuanya setel TV berita pembunuhan, beda lagi. Coba bayangkan dalam satu hari itu. Murahnya darah kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah, na'udzubillah min dzalik. Maka darah kaum muslimin ini enggak sembarangan tentang masalah ini.
Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk benar-benar apa? Menjaga darah kaum muslimin. Nabi SAW ketika hajjatul wada', ketika haji perpisahan, ketika beliau sedang khutbah di Arafah, beliau mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian semua. Darah kalian nggak boleh ditumpahkan, harta kalian nggak boleh diambil sembarangan, kehormatan kalian nggak boleh dicoreng sembarangan. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya mulianya hari ini. Hari apa itu? Hari Arafah yang sangat luar biasa. Fi syahrikum hadza, pada bulan ini. Fi baladikum hadza, pada negeri ini. Bulan Dzulhijjah, negeri Mekah. Ya, Rasulullah SAW menggandengkan, mengkiaskan antara darah, harta, kehormatan dengan hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan juga kota Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan. Sangat luar biasa besarnya darah kaum muslimin tentang masalah ini. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh para ulama dan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu 'indallah min zawalid dunya." Terbunuhnya seorang mukmin tanpa sebab, jelas ya, itu lebih besar daripada hancurnya dunia ini nih. Bayangkan, subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini dan seisinya itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim bukan tanpa haknya. Bayangkan. Bahkan dalam yang riwayat lain disebutkan Ka'bah al-Musyarrafah. Hancurnya Ka'bah al-Musyarrafah itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa haknya. Ini gak main-main ini, subhanallah. Islam benar-benar menjaga kehormatan, darah, harta, keturunan, semua dijaga oleh Islam. Luar biasa, Masya Allah. Salah satunya hadis ini nih. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la yahillu damu mri'im muslimin. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan illa bi ihda thalath, kecuali pada 3 keadaan ini. Nah, 3 keadaan ini 3 keadaan yang syar'i maksudnya. 3 keadaan yang syar'i disebutkan oleh para ulama maksudnya. Apa saja itu? Yang pertama, setelah kita membahas bahwa darah seorang muslim itu luar biasa mahalnya, nggak sembarangan ditumpahkan, ternyata ada hal-hal yang syar'i yang menjadikan darah seorang muslim itu bisa apa? Bisa ditumpahkan. Maksudnya apa? Yang melakukan ini jelas waliul amr secara syar'i. Bukan perorangan, bukan kelompok, bukan golongan, bukan apa lagi, yayasan, ormas, tidak. Tapi yang melakukan ini waliul amr. Ketika waliul amr tidak melakukan ini, maka kita bagi rakyat gugur pada hakikatnya, kata para ulama. Apa saja itu? Yang pertama kata Nabi SAW, ats-tsayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah, kemudian dia berzina. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi. Allah tabaraka wa ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Kok pernah Pak Ustaz? Naam, ayat ini di antara ayat yang dinasakh, dihapus di dalam surat Al-Ahzab. Tulisannya, redaksinya itu dihapus, tapi hukumnya nggak dihapus. Ayat tentang rajam. Nah, ini surat Al-Ahzab ada nih. Dulu di surat Al-Ahzab, kemudian ayat ada yang namanya ilmu nasikh wal mansukh. Ada ilmu yang namanya apa? Nasikh wal mansukh. Ada ayat-ayat yang dihapus, ada ayat-ayat yang tidak dihapus, kan gitu. Salah satunya ayat yang redaksinya dihapus, tapi hukumnya nggak dihapus. Nih contohnya, ayat rajam. Redaksinya di surah Al-Ahzab dihapus, tapi hukumnya nggak dihapus. Atau sebaliknya ada juga. Redaksinya nggak dihapus, tapi hukumnya dihapus. Maksudnya dihapus dengan ayat yang lain maksudnya. Ya, dihapus dengan ayat yang lain. Dan ini ilmu tersendiri tentang masalah ilmu nasikh wal mansukh namanya. Dihapus dan yang menghapusnya. Asy-syaikh wa syaikhatu. Ini bunyi ayatnya nih. Asy-syaikhu wa syaikhatu. Idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan seorang pria yang sudah tua
seorang wanita yang sudah tua, maksudnya apa? Sudah pernah menikah di sini maksudnya. Kalau keduanya berzina, farjumuhuma albattah, maka rajamlah keduanya. Rajamlah apa? Keduanya. Sebagai hukum bagi Allah, nakalan minallah, sebagai hukuman bagi Allah akan mereka, kepada mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah azza wa jalla maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini salah satu ayat yang pernah ada di dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Ahzab, tapi tilawahnya dihapus, tapi kemudian hukum dari ayat ini tidak dihapus oleh para ulama, kata para ulama tentang masalah ini. Ini menunjukkan bagaimana terhinanya tentang masalah apa? Perzinahan. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan, subhanallah. Nabi SAW sampai mengatakan, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu azab Allah." Apabila zina dan riba telah merajalela pada suatu tempat, maka suatu tempat tersebut sedang mengundang azab Allah Azza wa Jalla datang kepadanya. Nih, zina dan juga apa? Riba. Hati-hati, subhanallah. Perzinahan seakan-akan hal biasa dan sekarang, subhanallah. Sehingga ketika orang berzina seakan-akan tidak melakukan apa-apa gitu. Padahal dosa besar nggak sembarangan ini, subhanallah. Yang lebih parah apa? Ketika berzina bangga. Betul ya? Wah, bangga luar biasa, diliput dan seterusnya. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau orang menikah susah. Betul ya? Apalagi orang ta'addud misal, poligami. Wah, seakan-akan dosa besar luar biasa zaman sekarang nih. Betul ya? Yang satu syar'i, yang satu dosa besar. Tapi orang melihat apa? Mana yang dosa besar zaman sekarang? Betul ya? Wah, ta'addud ini. Emang kenapa? Perhatikan baik-baik nih, kawan. Bagaimana jauhnya kaum muslimin dari agama Allah Azza wa Jalla. Ketika orang zina, na'udzubillah. Padahal Allah mengatakan, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Berarti apa? Segala sesuatu, segala perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan itu diharamkan dalam Islam. Ini hukum namanya hukum sadduz dzari'ah. Menutup segala celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Berarti segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan ditutup dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Pacaran. Ya zaman sekarang orang pacaran. Laki-laki perempuan gak pacaran, normal nggak ya? Fala haula wala quwata, normal nggak ya? Anak nih perempuan nggak diapelin orang, ini anak saya normal nggak? Ente orang tua yang normal apa enggak? Tanyanya, bilangin. Perhatikan baik-baik nih, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik ini. Haram dalam Islam ini pacaran nih, nggak main-main, subhanallah. Laki-laki perempuan khalwat bukan mahram, betul ya? Berdua-duaan bukan mahram, diharamkan dalam Islam. Kenapa? Menuju perzinahan pasti. Chatting-chattingan kalau zaman sekarang, betul ya? Enggak, Pak Ustadz. Mau bangunin malam dong Pak Ustadz. Fala haula wala quwata, ada lagi betul ya. Ukhti belum sholat malam ya. Ente sholat malam. Ukhti lagi, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kan nih, ditutup semua dalam Islam itu. Segala sesuatu perkara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perzinahan ditutup dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Ini preventif dalam Islam. Namanya sadduz dzari'ah. Sadduz dzara'i'. Menutup segala celah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan yang lebih berbahaya nantinya. Salah satunya ini, subhanallah. Seseorang yang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Ikhtilat laki-laki perempuan tanpa ada apa? Tanpa ada penghalang dan seterusnya. Makanya Nabi SAW coba perhatikan. Rasul mengatakan apa? Alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Ipar, tahu ipar ya? Kakak ipar, adik ipar, itu kematian kata Nabi SAW. Bahasanya al-maut loh, bayangkan. Kenapa? Karena banyak orang menyangka apa? Sesuatu yang biasa ipar itu. Betul ya? Sehingga nggak ada apa? Nggak ada batas, tenang dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Ini biasanya nih, zina, na'udzubillah. Rasul yang katakan alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Itu hebatnya Islam tuh. Menutup segala perkara, segala celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Itu Islam tuh. Nah, ketika seseorang apa? Berbuat zina, na'udzubillah, dan dia sudah pernah menikah, maka ternyata hukumannya sangat luar biasa. Apa itu? Dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Diasingkan satu tahun.
Ulama khilaf tuh. Apakah zina muhsan, orang yang sudah pernah menikah hanya dirajam dulu, hanya dirajam saja, atau dicambuk dulu awalnya 100 kali baru dirajam? Bayangkan sampai seperti itu tuh. Intinya adalah perbuatan perzinahan ini benar-benar dilarang dalam Islam. Sampai-sampai hukumannya nggak sembarangan dalam Islam. Kenapa? Karena merusak keturunan pasti itu, ikhwan. Sedangkan Islam di antara maqasid syariah itu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Coba rusak itu ketika apa? Ini zina sama sini, ini zina sama sini, nggak ketahuan siapa ayahnya dan seterusnya. Rusak itu pasti keturunan. Dan Islam menjaga itu dengan baik, luar biasa. Islam menjaga itu dengan baik. Di zaman Nabi SAW ada paling tidak 2 orang yang mengaku kepada Nabi SAW bahwa dirinya berzina, kemudian minta untuk disucikan, itu untuk minta untuk dirajam karena sudah pernah menikah. Banyak orang menjadikan dalil ini sebagai apa? Oh, zaman Nabi juga ada berzinahan, Pak Ustadz. Kalau sekarang ya berarti nggak apa-apa, di lokalisasi khusus kan gitu ya, supaya nggak kemana-mana. Ya akalnya di mana sih, bingung orang-orang seperti ini nih. Yang bilang zaman Nabi SAW nggak ada maksiat siapa? Yang bilang zaman Nabi SAW nggak ada kesyirikan itu siapa? Dan ini butuhnya dakwah ini sini kan gitu ya. Butuhnya dakwah di sini nih, perhatikan nih. Bukan berarti ketika zaman Nabi SAW ada sesuatu keburukan, oh berarti nggak apa-apa zaman sekarang masih ada keburukan itu. Ini akalnya kok nggak main, saya bingung subhanallah. Padahal mungkin profesor, doktor, syubhat nih kepalanya nih. Perhatikan baik-baik yang seperti ini nih kawan nih. Na'udzubillah. Cuman dalil kayak seperti itu aja tuh, ini zaman Nabi ada perzinahan, berarti yang sekarang nggak apa-apa kita khususkan nih. Coba logika berpikirnya yang main gitu subhanallah. Yang namanya maksiat, dosa, keburukan sampai hari kiamat itu pasti ada. Kan gitu ya. Disitulah butuhnya dakwah, disitulah butuhnya nasihat. Bukan malah mengkhususkan dari perbuatan keburukan dikhususin. Kan gitu. Memfasilitasi namanya itu untuk berbuat keburukan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Sama aja ngundang azab Allah datang ke situ. Kan gitu. Ainal uqul, mana akalnya coba subhanallah. Saya ingin bantah orang-orang yang apa? Taqdisul akal, mengagungkan akal tapi ujung-ujungnya ternyata apa? Wala akalnya dipakai, naudzubillah. Islam datang, syariat datang mensyariatkan sesuatu kepada hamba-hamba Allah, pasti di dalamnya penuh dengan maslahat. Pasti, bukan insya Allah lagi itu. Dan pasti di dalamnya menghindari berbagai macam kemadaratan yang ada. Nah, perhatikan baik-baik ini. Ini baru benar, ini baru seorang muslim dan muslimah nih ikhwan. Bukan ketika ada syariat Islam satu kemudian dikritisi, ini kenapa begini, kenapa begini. Nggak ditanya Allah tentang apa yang buat syariat. Pembuat syariat itu Allah, dan Allah nggak ditanya tentang kenapa buat syariat itu. Ente yang akan ditanya, kita yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Apakah kita nurut dengan syariat Allah atau tidak, kan gitu. Taat atau tidak akan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga larangan Allah. Itu yang akan kita ditanya. Nah, zaman Nabi SAW paling tidak ada 2, dan di sini kata para ulama, ketika seseorang berzina, maka ketika orang itu ingin dihukum harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Bayangkan. Dan ini bisa dikatakan hampir mustahil. Betul ya? Atau yang kedua, pengakuan dari orang tersebut. Nah, makanya dua-duanya di zaman Nabi SAW, dua-duanya apa? Pengakuan. Dua-duanya pengakuan. Ghamidiyah dan Ma'iz. Ghamidiyah dan Ma'iz, atau wanita dari Juhainah dan juga Ma'iz disebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai, ia berkata, "Anna imra'atan min Juhainah atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina." Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia sudah dalam keadaan hamil karena zinanya. A'udzubillah. Faqalat, dia berkata, wanita ini berkata, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang layak untuk mendapatkan hukuman, itu hukuman rajam maksudnya.
Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil apa? Walinya. Memanggil walinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsin ilaiha, fa idza wada'at fa'tini biha." Berbuat baiklah kepada wanita ini, kepada walinya nih, berbuat baiklah kepada wanita ini apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datangi kepadaku, datanglah ia kepadaku. Dalam riwayat dikatakan seperti ini. Maka kemudian apa? Dalam riwayat lain disebutkan wanita ini pulang dalam keadaan menangis. Kata para ulama, perhatikan nih. Kata para ulama, kalau wanita ini pulang kemudian melahirkan anaknya, wanita ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bertakwa kepada Allah setelahnya, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak kembali ke Nabi, Allah terima tuh taubatnya insyaallah. Tapi hararatul ma'asi, panasnya api kemaksiatan benar-benar membakar wanita ini. Coba bayangkan 9 bulan wanita ini datang lagi. 9 bulan bukan waktu ringan itu, bukan waktu sebentar, betul ya. Para ulama mengatakan kalau wanita ini tidak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini menjalani hidupnya dengan taubat kepada Allah, dengan takwa kepada Allah. Setelah itu menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah terima insyaallah taubatnya. Dan ini pelajaran besar bagi diri kita nih, ikhwan. Pelajaran besar luar biasa. Hararatul ma'asi, api panasnya kemaksiatan, itu benar-benar harus membakar diri kita ketika kita taubat. Bukan setelah taubat dengan mudahnya kemudian gampang lantas tinggal taubat lagi ketika mau berbuat dosa dan maksiat. Hati-hati nih. Lihat wanita ini 9 bulan datang lagi ke Nabi SAW. Dan saya katakan tadi dalam riwayat pulang dalam keadaan nangis, sedih. 9 bulan datang lagi ke Nabi SAW. Subhanallah. Maka disebutkan fa'ala wa amara biha Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fashukkat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. Maka wanita itu pun menjalani perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau meminta wanita tersebut dipanggil. Datang lagi, kemudian dipanggil. Diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika dirajam, kemudian diperintahkan untuk apa? Hukum rajam kepada wanita tersebut. Dan disebutkan wanita itu meninggal dunia. Lantas beliau pun menyolatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan wanita ini. Siapa yang salatin ikhwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha nabi ya Nabi Allah wa qad zanat." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mensolati wanita ini pada wanita ini sudah berzina? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum. Allahu Akbar. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Kalau taubatnya ini diberikan kepada 70 anggota di Madinah, 70 orang di Madinah akan mencukupi taubat itu semua. Berarti wanita ini bertaubat melesat luar biasa tuh, ikhwan. Betul ya. Taubatnya benar-benar apa? Nasuha, dan Allah terima taubatnya. Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Dan apakah engkau dapati taubat yang lebih baik daripada seseorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Dalam riwayat lain, Ghamidiyah kemudian yang mencelanya adalah Khalid bin Walid. Mengatakan sama seperti ini Nabi SAW menyebutkan, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah Ma'iz bin Malik. Seorang anak yatim yang di bawah asuhan bapak dari salah seorang sahabat. Dia menikahi seorang budak dari suku tersebut kemudian berzina. Panjang masalah itu, subhanallah. Ala kulli hal, intinya adalah yang pertama, darah seorang muslim bisa halal. Hukum syar'i yang pertama, dan itu syar'i ketika dia berzina dan dia sudah pernah menikah. Maka jangan main-main nih, wah, perhatikan baik-baik masalah perzinahan ini, jangan pernah main-main. Apalagi bagi seorang laki-laki nih, hati-hati nih. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sepeninggalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Itu
wanita jelas yang jauh dari kata-kata salihah. Wanita yang mungkin tidak menutup auratnya, wanita yang tidak ada rasa malu kepadanya, bahkan wanita yang mengganggu merayu laki-laki yang mungkin saleh. Hati-hati, hati-hati, subhanallah. Kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam ada keinginan, kan Allah sebutkan dalam surat Yusuf itu, betul ya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan ingatlah sungguh Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia, sangat berkeinginan berzina dengan Nabi Yusuf karena kegantengan dan kegagahan Nabi Yusuf. Allah sebutkan apa? Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun apa? Berkeinginan. Manusiawi. Tapi bedanya Nabi maksum, dijaga sama Allah. Kalau kita, wallahu alam. Betul ya? Makanya para ulama mengatakan apa? Berdoalah kepada Allah, jangan pernah fitnah Nabi Yusuf itu ada di hadapan kita, karena kita nggak tahu kuat atau tidak itu. Betul ikhwan? Atau antum kuat kan jangan-jangan? Hah? Kayaknya anak kuat juga satu Masya Allah. Nabi Yusuf berkeinginan, antum lagi, betul ya? Kita lagi. Laula arra'a burhana rabbi, kalau bukan karena bukti yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami palingkan Yusuf dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Ini yang pertama. Al-thayyibuz zani. Adapun tadi saya katakan, orang yang belum pernah menikah kemudian berzina, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nur ayat kedua, Az-zaniyah waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian cambuk masing-masing dari mereka 100 cambukan. 100 cambukan. Ini bagi yang belum pernah menikah. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis disebutkan tambah kemudian diasingkan 1 tahun. Yang kedua, di antara hal yang menjadikan darah seorang muslim itu bisa halal dan yang melakukan sekali lagi berkali-kali saya katakan siapa? Waliul amr. Nggak boleh sembarangan, subhanallah. Apa itu? An-nafsu bin nafsi, membunuh jiwa dengan sengaja. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 45. Surat kelima ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Dan kami telah putuskan di dalamnya, itu di mana ini? Di kitab Taurat. Jadi hukum rajam tadi dan hukum qisas ini sudah ada di kitab Taurat, tapi mereka merubah. Mereka merubah, contoh tadi hukum rajam. Ada di kitab Taurat mereka tuh. Tapi mereka merubah hukum rajam tersebut. Nggak usah, ketika ketahuan orang berzina, sudah diarak saja keliling kampung, kemudian dihukum cambuk kalau nggak salah saya ingat. Saya lupa ingat. Jadi mereka rubah hukum Allah yang sudah ada di Taurat, rajam itu sudah ada di Taurat, bayangkan. Orang kisos ini yang membunuh lagi sudah ada di Taurat. Ini Allah sebutkan, wa katabna alaihim fiha. Dan kami telah putuskan di dalamnya, dalam kitab Taurat itu, untuk orang Yahudi jelas bahwasannya jiwa itu dibalas dengan jiwa, kan gitu. Ini sama seperti rajam, sudah ada, tapi mereka ubah itu. Oh ini kayaknya hukumnya berat ini. Apalagi kalau orang terpandang di antara kami berbuat dosa zina ini nih, sudah kami arak keliling kampung saja, kemudian kami cambuk sedikit sudah. Mereka rubah hukum Allah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Qisas. Perhatikan ayat ini menarik luar biasa nih ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas pada orang-orang yang meninggal. Maksudnya pada orang-orang yang berbuat pembunuhan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat sebentar, tiba-tiba hilang itu tadi, subhanallah. 179, satu ayat setelahnya, afwan. Satu ayat setelahnya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allahu akbar. La'allakum tattaqun.
Kata Allah Azza wa Jalla, walakum fil qisasi. Pada qisas itu kata Allah, hayatu, ada kehidupan. Orang ketika dikisas berarti harusnya ada orang yang apa? Mati, betul ya? Tapi Allah katakan hayah. Dalam qisas itu tuh ada kehidupan. Ya ulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya. Allahu akbar, subhanallah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada kehidupan, ikhwan? Coba untuk bayangkan. Ada satu orang membunuh orang lain kemudian dikisas. Gak dimaafkan oleh anggota keluarganya sehingga dikisas. Kalau dimaafkan boleh bayar diat di situ. 100 ekor unta bunting dan seterusnya. Kalau nggak dimaafkan berarti harus dikisas. Di Saudi Arabia sampai sekarang ada. Coba untuk bayangkan bagaimana ketika apa? Ada satu orang seperti ini. Ketika apa? Ingin dikisas, disiarkan. Si Fulan ibn Fulan telah membunuh Fulan ibn Fulan, telah terbukti tidak dimaafkan oleh keluarganya, maka akan dikisas di hari Jumat setelah ini, di sini seterusnya. Disiarkan live oleh apa? Oleh negara tersebut. Satu ini bayangkan. Sehingga apa? Jutaan orang melihat kalau saya ngebunuh, saya yang akan jadi seperti itu tuh. Kehidupan atau bukan? Efek jerahnya luar biasa itu, betul ya? Begitu kan tentang apa? Potong tangan, bahkan tangan itu digantung sengaja sampai biru itu. Sehingga orang ngelihat, dan kalau saya mencuri, seperti itu tangan saya tuh. Jutaan orang ngelihat kehidupan. Oh, subhanallah, lihat bagaimana hukum Allah Azza wa Jalla nggak mungkin salah, subhanallah. Karena banyak orang sama sekarang apa? Oh, menolak hukuman mati dan seterusnya. Mereka nggak pernah pikirkan, bayangkan, na'udzubillah, bagaimana kalau mereka tiba-tiba pulang ke rumah, anggota keluarga mereka mati semua dibunuh. Betul ya? Ketika masuk dalam kamar yang bunuhnya ada, kira-kira diapain tuh? Diapain sama dia? Kan gitu ya? Banyak orang nggak berpikir nih, oh ini kan hukum bunuh ini hanya Tuhan yang boleh, yang lain nggak boleh dan seterusnya. Allah yang sebutkan kok. Allah dan Rasulnya hukumnya nggak mungkin salah, subhanallah. Mereka nggak pernah pikirkan tadi saya katakan, mereka tiba-tiba pulang ke rumah, la qaddarallah, na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah nggak pernah takdirkan. Tiba-tiba apa? Istri mereka terbunuh di depan mata mereka, anak mereka terbunuh dan seterusnya. Bahkan mungkin orang tua mereka ada di rumah terbunuh. Orang yang bunuhnya tiba-tiba masih ada dalam kamar. Diapain? Saya tanya coba. Hah? Sebentar, saya akan telepon polisi gitu. Nggak ada pasti. Pasti hawa nafsunya apa di situ? Ngebunuh orang itu, kan gitu. Mereka nggak pernah pikirkan itu. Orang-orang barat dan seterusnya yang menolak hukuman bunuh dan seterusnya, mengatakan Islam itu kejam. Padahal ternyata itu semua ada juga dalam kitab Taurat dan Injil mereka tuh. Nah, ini pentingnya, Pak. Karena itu seorang muslim dan muslimah jangan ikut-ikutan masalah itu, kan gitu. Banyak orang yang ikut-ikutan, kaum muslimin dan muslimat ikut-ikutan masalah ini. Hukum Allah dan Rasul itu pasti hukum yang paling terbaik. Peraturan yang Allah dan Rasul berikan itu pasti peraturan yang paling terbaik di jagat raya ini. Karena yang memberikan peraturan adalah yang menciptakan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya adalah hukum apa? Hukum qisas ini. Karena Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya agar mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, kemudian apa? Berpisah dari jamaah kaum muslimin. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia, murtad. Tapi sekali lagi ya, jangan tiba-tiba antum lihat orang murtad ambil pisau tusuk, haram. Perhatikan nih, naudzubillah min dzalik nih. Yang melakukan ini siapa? Waliul amr. Perhatikan baik-baik nih. Yang melakukan ini waliul amr. Ketika waliul amr tidak melakukan ini, gugur kewajiban bagi masyarakatnya, kan gitu. Gugur kewajiban bagi rakyat tentang masalah ini. Itu wewenang waliul amr disebutkan oleh para ulama masalah ini. Apalagi ketika apa? Al-mufariqu lil jamaah, berpisah dari jamaah kaum muslimin. Apa kata para ulama? Ketika orang ini keluar dari Islam, kemudian memerangi jamaah kaum muslimin. Makanya perhatikan yang dulu kita bahas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika zaman beliau jadi khalifah, ada 3 golongan. Ada masa fitnah yang sangat luar biasa ketika meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar jadi khalifah. 3 golongan. Yang pertama apa? Nabi palsu. Musailimah al-Kadzdzab, Tulaihah al-Asadi, diperangi oleh Abu Bakar. Nabi palsu nih.
Dalam perang Yamamah diantaranya para sahabat luar biasa benar-benar berperang itu. Kemudian apa? Yang kedua, golongan kedua apa? Ini nih, orang yang murtad dari agama Islam. Baru masuk, mendengar Rasulullah SAW meninggal, keluar lagi. Karena belum berilmu sama sekali tentang ilmu agama Islam, keluar lagi. Diperangi sama Abu Bakar yang kedua nih, murtadin. Yang ketiga apa? Orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Yang sudah kita bahas kemarin tuh, menolak untuk membayar apa? Zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Memisahkan antara sholat dan zakat itu berhak diperangi, kata Abu Bakar. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan haknya Islam, dan zakat ini jelas haknya Islam. 3 orang nih, 3 golongan. Nah, salah satunya ini nih, yang kedua. Orang yang murtad dari agama Islam, waliul amr, maka berhak untuk apa? Memintanya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Kalau enggak, kemudian dibolehkan waliul amr untuk memberikan hukum ini kepada dirinya. Apalagi ketika apa? Dia keluar dari agama Islam, mufariqul lil jamaah, berpisah dari jamaah kaum muslimin, memerangi jamaah kaum muslimin, lebih parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Dan ingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa 3 ini bukan terbatas dari 3 ini saja. Karena dalam hadis yang lain banyak. Dalam hadis yang lain apa? Banyak contoh. Luti, man amila amala qaumi Lut faqtulu. Faqtulu al-maf'ul wal maf'ulu bih, kalau enggak salah hadisnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang melakukan amal kaum Lut, apa itu? LGBT sekarang, naudzubillah. Maka bunuhlah pelakunya dan korbannya, kata Nabi SAW. Pelakunya dan apa? Korbannya, menunjukkan apa? LGBT berarti menular, bayangkan, hati-hati, naudzubillah. Rasul sebutkan ini. Nah, salah satu contoh ini. Maksudnya apa? 3 ini bukan hanya terbatas 3 ini saja. Yang waliul amr, pemerintah yang sah dari kaum muslimin, boleh untuk memberikan hukuman bunuh kepada 3 orang ini. Tapi lebih dari 3 ini ada dalam hadis yang lain. Contohnya saya katakan tadi, LGBT, kemudian ada macam-macam dan seterusnya disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Tapi yang paling ma'ruf memang 3 hal ini disebutkan para ulama. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari hadis yang mulia ini. Yang singkat mungkin tidak bisa panjang lebar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu agama Allah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.